Manusia yang sudah diberikan berbagai macam karunia, kelebihan dari Allah itu, hati-hati, manusia itu berpotensi untuk berbuat zalim, tughyan. Termasuk bisa jadi yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang Islam itu sendiri, ya. Orang Islam tapi imannya belum terpatri di dalam jiwanya, dalam hatinya, itu masih dikatakan sebagai apa? Muslim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Surat apa? Al-Hujurat. Setelah ayat 10, 11, 12, 13. Itu ada ayat yang menyatakan apa? Banyak orang-orang mengatakan kami sudah beriman, tapi kata Allah belum, kamu belum beriman. Kalian baru Islam. Apa yang membedakan Islam dengan iman? Islam itu baru sekedar pengakuan formal, pengakuan di lidah, ketundukan secara formal, secara zahir, tapi belum tunduk hatinya untuk menerima, siap diatur dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan. Kita bikin hati kita itu tunduk kepada Al-Qur'an dengan cara bagaimana? Perbanyak dengarkan tilawah Al-Qur'an. Makanya Quran al-Fajri, baca Quran yang panjang di waktu fajar. Itu satu cara untuk menundukkan hati kita agar lembut, agar menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Cukup ya? Sebab suara saya agak berkurang ini karena sudah 2 hari keluar rumah. Jadi bulan Ramadan ini betul-betul merasakan jadi jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada yang ngerokok ya. Kalau ada yang ngerokok nanti didenda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia untuk memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quran untuk menjadi obat penawar dan rahmat kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, sebagai jalan yang lurus, yang paling efektif, yang dapat mengantarkan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selamat, bahagia, dan juga selamat nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat dirahmati Allah, yang terutama kita hormati Ketua Takmir Masjid Mujahidin Kendal, Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Saleh, Ketua PCM Kendal Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Ihsan Intizam,
juga seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, serta seluruh warga simpatisan, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini di malam ke-16 Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ramadan itu, kata seorang ulama, Ramadan itu qasirun la yahtamilut taksir. Ramadan ini pendek. Ramadan sebentar. Ya. Ramadan itu yang pendek dan sebentar itu jangan sampai kita mengalami defisit, mengalami kekurangan. Karena waktu Ramadan ini singkat, sebulan, tapi nggak terasa cepat, ya kan? Sekarang kita sudah setengah bulan, sudah 15 hari puasa, nggak berasa. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita diberikan waktu yang singkat ini lalu kemudian kita sia-siakan. Wa qudumuhu ubur, kedatangan Ramadan itu ibarat kita melintasi satu wilayah, satu kota. Kita sedang transit. Maka itu bagaimana? La yaqbalu, ya, la yaqbalul futur. Ya, jangan sampai ketika kita melintas, ketika kita transit, ya, sejenak di bulan suci Ramadan, seperti halnya kita sedang di rest area, kita sedang transit di bandara, kemudian kita apa? Kita santai-santai. Kita lalu kemudian tidak memaksimalkan, tidak waspada. Kalau kita transit, kita lalai, kita santai-santai, nanti kita ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bis yang membawa kita. Ya, ini sebuah kerugian. Maka itu kata beliau, Ramadan itu di antara 11 bulan yang lain itu seperti halnya Nabi Yusuf. Di antara 11 bintang. Bapak Ibu tahu cerita Nabi Yusuf? Pernah dengar? Pernah baca? Sudah baca? Sudah baca surat Yusuf? Juz 13? Sudah ya? Awas kalau belum. Ini sudah hari 15. Jangan sampai surat Yusuf nggak kebaca. Atau belum sampai ke surat Yusuf. Mestinya udah selesai ini surat Al-Kahfi. Ya? Sudah akhir juz 15, besok juz 16 itu. Insya Allah. Ramadan itu ibaratnya 11 di antara 11 bintang yang lain, itu 11 bulan yang lain seperti halnya Nabi Yusuf di antara 11 bintang ketika beliau bermimpi waktu kecilnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memposisikan, kalau kita memperlakukan Nabi Yusuf, Ramadan ini seperti Nabi Yusuf, maka la taqtuluhu, jangan kamu membunuh Ramadan. Seperti halnya saudara-saudara Yusuf hendak membunuh Nabi Yusuf. Wala tulquhu fil jub, jangan kalian jerumuskan atau lemparkan, sia-siakan Ramadan itu ke dalam sumur. Ya, kita nggak peduli sama Ramadan, kita anggap ini barang biasa, ini sesuatu yang bisa kita abaikan, kita telantarkan. Jangan. Wala tashruhu bithamanin bakhsin, jangan kalian jual Ramadan itu dengan harga yang murah. Kenapa? Ramadan ini harganya mahal. Nggak semua orang bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Nggak semua orang bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Maka jangan kita jual Ramadan itu dengan harga yang murah. Dengan santai, dengan kita menghabiskan waktu, membunuh waktu Ramadan, dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dihabiskan waktu-waktu Ramadan untuk hal-hal yang tidak menambah dan tidak meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai wasilah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya
insya Allah. Pada kesempatan malam hari ini saya sangat bergembira, bersyukur ya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian ya, karena bulan Ramadan ini kita menganggapnya istimewa. Tidak ada bulan yang lebih istimewa daripada bulan suci Ramadan. Dikarenakan apa? Apa sebabnya Ramadan itu istimewa? Ya, apakah karena puasanya? Sudah pasti. Atau karena ada salat tarawihnya? Pasti. Tapi yang membuat Ramadan ini istimewa, ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Allah perintahkan kita berlomba-lomba beribadah. Ya, Nabi mencontohkan kita untuk mengisi Ramadan ini dengan perbanyak ibadah, ketakwaan pada Allah. Itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini kitab Al-Quran. Ya. Maka ketika Allah menyatakan, coba lihat ayatnya 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu didefinisikan di dalam Al-Quran adalah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Maka kata para ulama seperti halnya yang ditulis oleh Imam Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar, ya, kenapa kita diperintahkan wajib berpuasa di bulan Ramadan? Sementara Ramadan itu disebut di dalam ayat 185 Al-Baqarah sebagai bulan turunnya Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita diwajibkan berpuasa sebulan penuh itu adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Jadi syukurannya orang beriman itu adalah dengan puasa Ramadan. Ya. Syukuran untuk nikmat turunnya Al-Quran. Ya. Jadi kenapa kita nggak diwajibkan puasa di bulan yang lain? Bukan di bulan Muharram, bukan bulan Zulhijjah, bukan di bulan Rajab, bukan bulan Rabiul Awal. Kok disuruh puasanya itu di bulan Ramadan? Nah, itu dijawab langsung oleh Allah di ayat 185 surah Al-Baqarah. Karena di dalam Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Bahkan bukan hanya Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, nomor 16.567, kemudian Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ya, nomor hadis 3654, di situ disebutkan sabda Rasul SAW bahwa semua kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul itu semua diturunkan di bulan Ramadan. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim, lembaran wahyu yang diterima oleh Nabi Allah Ibrahim itu turun di malam pertama Ramadan. Wa unzilatit Tauratu lisittin khalat aw madat min Ramadan. Tauratnya Nabi Musa itu turun pada tanggal 6 hari ke-6 bulan Ramadan. Wa unziral injilu li thalatha asyrata khalat aw madat min Ramadan. Injilnya yang diturunkan kepada Nabi Isa itu diturunkan pada hari ke-13 bulan Ramadan. Wa unzilaz zaburu li thamani asyrata khalat min Ramadan. Kitab Zabur yang diturunkan kepada siapa? Nabi Daud itu turun pada hari ke-18 bulan Ramadan. Wa unzilal Qur'anu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Al-Quran itu diturunkan ya pada hari ke-24 Ramadan, pada malamnya berarti malam 25 Ramadan. Alhamdulillah. Jadi Ramadan ini luar biasa. Semua kitab suci itu diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Dan kita sebagai umat Rasul, penutup seluruh umat, itu merayakan turunnya kitab-kitab suci itu, terutama kitab Al-Quranul Karim,
Yang menjadi apa? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Di surat Al-Maidah ayat 48, Quran itu membenarkan semua apa yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab lainnya, wa muhaiminan alih, dan juga bukan hanya membenarkan tetapi juga menjadi tolak ukur kebenaran yang menyeleksi ya apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Kalau ada yang diselewengkan, maka tolak ukurnya, timbangannya ya itu harus ditimbang dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemuliaan yang tiada taranya. Kenapa? Karena nikmat turunnya Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita sejauh ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Apakah sekedar membaca? Apakah sekedar mendengarkan? Apakah tadarus? Ya, atau bagaimana? Atau kita ngaji? Nah, ini. Jadi kalau umat Islam ingin naik level, ingin naik derajatnya, ya, bagaimana kita merayakan turunnya Al-Quran ini? Kita harus meningkatkan kualitas kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Sebab apa? Rasul SAW bersabda, Innallaha yarfa' bihadzal kitabi qauman wa yada'u bihi akharin. Ya, ini hadis sahih. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum, banyak kaum disebabkan apa? Disebabkan Al-Quran. Kalau kaum itu memuliakan dan meninggikan martabat Al-Quran, kalau kaum itu menjalankan pedoman-pedoman Al-Quran, kalau kaum itu senantiasa menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, maka Allah pasti mengangkat derajat kaum itu, insya Allah. Wa yada'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan, akan menghinakan kaum-kaum dikarenakan mereka meninggalkan Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, Indonesia ini gelap apa terang? Assalamualaikum. Woi, ada yang bilang Indonesia gelap, ya. Ada yang bilang Indonesia terang, ya. Indonesia terang bagi yang menjadikan Indonesia ini surga untuk mencuri, itu terang. Tapi kalau ya kita rakyat kecil, ya susah cari pekerjaan, ya kemudian roda ekonomi sekarang ini lesu, ya pasar-pasar kayaknya sepi sekarang, ya. Pasar sepi, mall sepi, ya nggak tahu orang belinya belanjanya di mana itu, ya lesu semuanya, ekonomi sedang lesu, ya minyak goreng dikurangin, minyak mobil bahan bakar dioplos, apalagi gas LPG langka, Pak laut di Jakarta di pantai utara dipagerin, Masya Allah, ya. Ini kalau Fir'aun, Nabi Musa, zaman Musa itu, Fir'aunnya Nabi Musa itu masih hidup, datang ke Indonesia, itu geleng-geleng kepala. Kenapa?
Karena dia saja nggak pernah memagari lautnya Mesir. Lah ternyata di Indonesia ini lebih gila lagi, lebih jahat daripada Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Coba kalau laut Mesir itu dipagar sama Fir'aun, Nabi Musa sama Israel tidak bisa nyebrang itu. Karena sudah dipagar. Ya, nah itu bisa bebas. Allah tinggal perintahkan anidrib bi'asakal bah fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Lemparin itu. Ya, bagaimana mau melempar apa? Mau melempar tongkat kalau sudah dipagar duluan? Ya, enggak bisa, enggak sampai. Ya. Jadi minder itu Fir'aun kalau datang ke Indonesia. Ternyata korupsinya kalah besar sama orang Indonesia itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita harus introspeksi. Innallaha yarfa bihadzal kitabi aqwaman. Katanya orang Indonesia ini mayoritas Muslim. Katanya orang Indonesia ini mayoritas masih religius. Ya, salatnya di antara bangsa-bangsa Muslim yang lain di dunia ini, presentasi orang Indonesia yang salat yang Muslim itu lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Ya, itu antara 60 sampai 70%. Itu yang general. Yang sholatnya rajin ada di situ. Yang sholatnya seminggu sekali ada di situ. Yang sholatnya setahun sekali ada juga di situ. Yang nggak pernah tinggal sholat 5 waktu ada di 60-70%. Yang bolong-bolong, ya sekali sholat sekali enggak ada di situ. Ada yang rajin berjamaah ada, tapi minoritas. Ya, ada yang nggak berjamaah sama sekali banyak. Ya, nah ini kenapa? Padahal kita kalau lomba musabaqah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, hifzil Quran, apalagi fahmul Quran, syarhil Quran, rumah Quran ada di mana-mana. Tapi kenapa kok Indonesia ini banyak yang bilang gelap, masa depan suram? Kenapa? Salah siapa? Salah kita yang berimam kepada Al-Quran tetapi kita belum maksimal mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Belum maksimal mengimplementasikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Banyak pondok-pondok pesantren, banyak masjid-masjid, banyak kiai, banyak ustadz, banyak mubalik. Ya. Tapi ternyata kondisi di lapangan umat Islam ini bagaimana? Ya, dibikin sibuk dengan urusan-urusan yang sepele. Dibikin sibuk dengan urusan khilafiyah. Dibikin sibuk dengan urusan apa? Sentimen, mazhab. Dibikin kita saling serang, saling sindir, saling hujat. Ya. Kenapa? Nah ini ada oknum-oknum, ada golongan-golongan manusia di negeri kita ini yang ingin menyibukkan orang beragama, orang-orang religius, ya, supaya sibuk dengan perkara-perkara remeh, lalu kemudian mereka meninggalkan perkara-perkara penting, perkara yang pokok, perkara yang prioritas, sehingga apa? Umat di bawah berkelahi, yang elit, yang di atas enak-enakan korupsi. Nauzubillah. Teriak ormas Islam, oknum aktivis Islam, NKRI harga mati. Ternyata dia yang korupsi. Wah, hebat itu. Ya, di mana-mana begitu. Ya, kalau ada orang, ya, oknum-oknum yang selalu bilang paling depan menjaga NKRI, menjaga kebinekaan, nah itu patut dicurigai itu.
Ya, itu ada yang ditutup-tutupi biasanya itu. Nah, itu belakangnya pasti ada kasus. Ya, supaya apa? Nggak ditangkap. Kenapa? Alasannya, gua paling NKRI. Ya. Ini apa-apaan seperti ini, ya. Umat Islam di Indonesia ini alhamdulillah saya sudah keliling kemana-mana. Masjid ramai, pengajian ramai, di media sosial, di media dunia digital, kajian-kajian marak, anak muda banyak sekarang di perkotaan yang sudah kembali kepada Islam, hijrah ke jalan Islam. Kalangan kelas menengah sudah banyak yang sadar. Mereka peduli kepada Islam, bahkan membela masalah problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam di dunia seperti di Suriah, di Palestina. Ada kebangkitan Islam itu, tapi ya ini yang kurangnya kita ini. Ya. Kita belum merapatkan saf, merapatkan barisan. Kita belum bisa bersatu dalam bingkai ukhuwah walaupun kita berbeda-beda. Ya. Ini yang menyebabkan kita ini menjadi sibuk sikut kanan, sikut kiri, injak bawah, jilat atas. Ya, sehingga apa? Kondisi umat Islam ini ya terpuruk. Kondisi umat Islam ini tidak bisa memainkan peran sebagai penentu peradaban bangsa Indonesia. Disebabkan apa? Ya, kita dikasih mainan, dikasih permen ya untuk sibuk dengan urusan-urusan yang remeh-temeh. Padahal Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu menyenangi, menyukai perkara-perkara yang pokok, yang besar. Kita harus konsentrasi dalam perkara-perkara besar. Ya. Wa yakrahu safasifaha, dan Allah membenci kalau umat ini sibuk dengan perkara-perkara yang remeh. Ya. Makanya ada hadis Nabi mengatakan kan apa? Min husni islamil mar'i apa? Di antara tanda bagusnya, indahnya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Ya. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah, ya, ini kita harus perbaiki kondisi umat ini. Ya, bagaimana supaya Indonesia ini bisa bangkit? Indonesia bisa maju itu bergantung kepada umat Islam. Ya, kalau umat Islam masih terus sibuk perkara-perkara hal remeh-temeh, kita nggak akan bisa fokus menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Ya, kita tidak bisa ikut mengendalikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita belum bisa menentukan arah pembangunan ekonomi negara yang besar ini, negara yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan-kekayaan alam yang sangat besar. Makanya jalan yang paling benar, yang paling baik, paling efektif adalah dengan kita memuliakan Al-Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an dalam petunjuk dalam keseharian kita sebagai petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal hudal furqan. Nah, itu baru kita bisa apa? Membuat Indonesia ini terang. Ya, Indonesia terang, nggak akan gelap kalau cahaya Al-Qur'an itu betul-betul ya, kita hidupkan, kita nyalakan. Kalau cahaya Al-Qur'an ini bisa kita transfer dari masjid, dari pondok pesantren, dari kampus-kampus Islam, ya, melahirkan generasi khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disitulah kita bisa apa? Memperbaiki kondisi bangsa dan negara kita. Bahkan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dunia. Bukan hanya masalah bangsa Indonesia, ya, tapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan dunia, persoalan global. Ya, maka itu hadirin rahmati Allah, saya ingin kita semua ya untuk mentadabburi firman Allah. Ya,
Kalau kita lihat surat Al-Isra itu, surat Al-Isra, tahu surat Al-Isra? Ada di juz berapa? 15 ya. Juz 15 itu nama lainnya surat Bani Israel. Coba perhatikan, surat yang paling banyak diulang kata atau kosakata Al-Quran itu adalah surat Al-Isra. Ya, surat Al-Isra itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah banyak ayatnya 286, tapi tidak sedikit sekali kata-kata Al-Quran itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah. Ya. Surat-surat yang lain juga demikian, tapi dalam surat Al-Isra ya, itu diulang 11 kali Al-Quran itu, kosakata Al-Quran di dalam surah Bani Israel. Apa maknanya? Nah ini, di situ disebutkan rahasianya. Kenapa Al-Quran ini banyak disebut di dalam surah Al-Isra itu? Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena umat ini kalau ingin ya mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka ingin berjaya di dunia dan di akhirat, umat ini sudah diberikan kemuliaan ya, diberikan amanah ya, risalah dari Allah ini berupa Al-Quran diberikan kepada umat Nabi Muhammad ya, dan sudah dialihkan dari umat sebelumnya dari Bani Israel. Jadi Bani Israel itu sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah karena mereka tidak amanah, mereka tidak jujur ya, mereka suka memanipulasi, mereka suka merekayasa, mengganti ayat-ayat Allah dalam Taurat dan Injil, mengubah redaksi, mengubah bahkan inti ajaran tauhid diubah oleh mereka. Ya, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhi'i. Mereka mentahrif isi kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi Bani Israel. Ya, bahkan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq. Ada dua redaksi. Membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Ya. Nah, oleh sebab itu risalah ini dipindahkan oleh Allah dari Bani Israel, mereka sudah tidak dipercaya lagi oleh Allah, maka dialihkan risalah Islam di akhir zaman ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya, umat Islam, di mana umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang berasal dari suku, berbagai macam suku bangsa. Kalau Bani Israel itu eksklusif, dia agama Yahudi, itu Yahudi hanya untuk ras Bani Israel saja. Nah itu ya. Kemudian mereka menutup, mencegah risalah Allah ini sampai kepada umat atau bangsa-bangsa yang lain di dunia. Makanya mereka sombong. Maka itu dipindahkan risalah Allah ini, dialihkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dan umatnya sebagai sebaik-baik umat ya, yang berasal dari suku bangsa yang beragam. Nah sebab itu jamaah yang dirahmati Allah ya, kita lihat bagaimana perpindahan ayat Al-Quran ini ya, disebutkan Al-Quran itu dalam surat Al-Isra itu dalam 11 ayat. Pertama ayat 9. Apa bunyinya? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yang kedua 41. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani liyadzakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Kemudian ayat 45 46. Ya. Wa ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya, ini di antara ayat-ayat Quran yang bisa kita lihat, perhatikan. Kemudian apa? Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdah, itu ayat 46. Wallau ala adbarihim nufura. Kita jangan sampai berpaling dari Al-Quran ya.
Kalau kita berpaling dari Al-Quran, kita akan sengsara. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Ya, ini penyakitnya umat terdahulu, jangan sampai menjangkiti kita. Ya. Kalau umat terdahulu itu mereka enggan untuk mengambil Al-Quran. Ya, kaum musyrikin nggak mau berpedoman kepada Al-Quran, maka Allah halang-halangi mereka. Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Jadi jangan sampai umat Islam ini terhalang oleh hidayah cahaya Al-Quran. Mengaku Islam tetapi tidak mau beriman kepada Al-Quran. Mengaku Islam tapi tidak mau mengambil petunjuk dari Al-Quran. Disumpah. Ketika dia apa? Sumpah jabatan, pakai apa? Sumpah pakai Al-Quran. Ya, tetapi apa? Dia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Malah dia berkhianat dengan sumpah jabatannya sendiri. Ya, bikin aturan, undang-undang, keputusan gubernur, keputusan presiden, keputusan menteri. Dimulai apa? Dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Dengan rahmat Tuhan yang maha esa. Tapi kemudian isinya bertentangan dengan perintah Allah. Ya, isinya merugikan rakyat. Na'udzubillah min zalik. Nah ini yang menyebabkan apa? Kita terhalang dari cahaya Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min zalik. Wallau ala adbarihim nufura. Jangan sampai kita berpaling, membelakangi Al-Quran. Nggak boleh. Kemudian di ayat berapa lagi? Ayat 60. Ya, ayat 60 dan 78. Ya, di situ disebutkan apa? Tentang asyajaratal mal'unata fil Quran. Ya. Nah, kemudian di ayat 78 itu disebutkan tentang apa namanya? Perintah kita untuk membaca Al-Quran di waktu fajar, sholat fajar. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Nah, apa makna ayat ini? Ya, apa tujuan kandungan daripada ayat 78 surah Al-Isra ini? Kenapa disebutkan ya perintah Allah untuk kita menegakkan sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri, yang itu menghimpun 5 waktu sholat. Jadi sholat 5 waktu ini diambil dari ayat ini. Aqimis shalah liduluki syamsi, itu sholat duluki syamsi itu sholat zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili itu sholat maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Kenapa sholat subuh itu diungkapkan oleh Allah dengan istilah Quran al-Fajri? Karena membaca Al-Quran di waktu fajar, apalagi di waktu subuh, itu adalah sebaik-baik bacaan Al-Quran yang akan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, dan akan membentuk karakter muslim yang baik, insya Allah. Makanya jangan remehkan sholat subuh, ya. Dan kalau bisa sholat subuhnya yang panjangan. Insya Allah imamnya jangan pendek-pendek baca surat di sholat subuh, ya. Makmumnya jangan protes. Ya, ini makmum kadang-kadang lebih galak daripada DKM. Ya, pengennya baca suratnya pendek-pendek. Ya, kalau tadi taraweh itu menurut saya terlalu pendek. Ya, bagus bacaan imamnya, mohon maaf ya, saya bukan mengkritik, mengusulkan. Bagus, wah bacaan udah keren, udah kayak imam di mana, Masjidil Haram. Nah, tapi pendek, 1 rakaat 2 ayat. Ya, kalau gitu apa bedanya dengan baca kulhu? Ya, udah bagus. Tapi tolong kalau subuh itu harus ditambah. Ya.
Makanya subuh itu, Nabi itu baru selesai sholat subuh, itu sudah dekat suruk, udah agak terang. Nabi sholat subuh, lamanya sholat subuhnya Rasulullah itu dibaca dari sholat subuh, ya dalam 2 rakaat itu bacaannya panjang sampai itu udah nggak gelap lagi, udah mulai terang sebelum syuruk. Ya, kurang lebih 15 menit atau 20 menit sebelum syuruk baru selesai sholat subuh. Nah itu baru keren. Ya, jangan sholat subuh maunya buru-buru. Ya, kenapa? Quran al-Fajr ini disebut langsung ini dalam ayat ini. Ya, keutamaan membaca Al-Quran dengan ayat yang panjang di waktu subuh, di waktu fajar. Ini akan membentuk karakter. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan sholat malam, ya, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Itu waktu yang paling baik untuk apa? Tafakkur, untuk tadabbur dan lain sebagainya. Insya Allah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, kata Al-Quran itu ada dalam ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Quran ini harus menjadi apa? Obat penawar bagi masalah-masalah kehidupan kita. Menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul SAW. Lalu di ayat 88, 89, ya itu mukjizat Al-Quran. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathal. Langsung 88 89. Itu tentang apa? Mukjizat Al-Qur'an. Jadi Allah turunkan Al-Qur'an ini sebagai mukjizat kepada Nabi SAW. Allah jadikan Al-Qur'an ini sebagai mukjizat untuk Rasul dan pedoman hidup bagi seluruh umatnya sampai hari kiamat. Nah, ini bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun sama-sama turun di bulan Ramadan, Zabur, Injil, Taurat, Suhuf Ibrahim turunnya bulan Ramadan, tapi berbeda dengan status kitab-kitab yang lain itu. Kalau kitab yang lain itu, kitab suci itu hanya menjadi pedoman dalam hidupnya dan bersifat temporer sementara mukjizat nabi-nabi sebelumnya itu, ya, itu terpisah dari kitab suci. Ya, mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Ya, bisa selamat dari kobaran api. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya. Bukan Tauratnya mukjizatnya, bukan. Taurat itu bukan mukjizat Nabi Musa. Ya, mukjizatnya Nabi Isa apa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, ya, bisa menciptakan burung yang sudah dipotong-potong bisa jadi hidup, ya, itu mukjizatnya beliau. Tapi Injil bukan mukjizat, ya. Demikian pula Zabur itu kitabnya pedoman buat Nabi Daud, tapi mukjizatnya Nabi Daud, ya, itu bukan kitab Zabur. Mukjizatnya itu apa? Ya, bisa mengajak gunung-gunung, binatang, hewan, burung semua bertasbih. Ya, itu bertasbih. Kemudian bisa apa? Melembutkan, melunakkan besi. Ya, besi mau dibikin apa aja, mau dibikin senjata, mau dibikin infrastruktur, itu dengan tangannya Nabi Daud bisa dibentuk sesuai dengan keinginan beliau. Tapi mukjizatnya Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim, sekaligus juga sebagai kitab pedoman hidup untuk umatnya dan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, inilah tantangannya, itu ada di dalam surah Al-Isra. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna mithli. Ya, jin dan manusia nggak bisa membuat seperti Al-Qur'an.
Ya, nggak bisa mendatangkan ayat seperti Al-Quran, nggak bisa mendatangkan berita gaib seperti Al-Quran, nggak bisa mendatangkan isyarat ilmiah seperti Al-Quran, tidak bisa membuat redaksi yang indah seperti halnya redaksi balaghah Al-Quran. Ya. Tidak bisa membuat syariat aturan yang paling baik seperti atau lebih daripada Al-Quran, nggak ada. Semua manusia sudah mencoba bikin aturan. Bagaimana caranya mengendalikan kemiskinan, memberantas kemiskinan. Udah dicoba semua. Sistem kapitalis, sistem sosialis, komunis, gagal. Yang pernah bisa menghadirkan ya kemakmuran dan kesejahteraan sampai orang tidak ada yang mau menerima zakat dan sedekah, itu hanya peradaban Islam. Ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz, itu pernah terjadi. Ya. Manusia buat aturan untuk apa? Mengendalikan kriminal. Ya, bagaimana supaya menghilangkan kriminalitas? Mencuri, ya, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Dengan aturan syariat Islam. Sudah dicoba mau pakai aturan mana-mana, ya, tapi nggak bisa mengendalikan. Orang kecanduan obat, ya, kecanduan miras, kemudian melahirkan banyak kriminal, itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa diberantas kecuali hanya dengan menggunakan syariat Al-Quran. Nah, ini keunggulan Al-Quran. Ya, makanya kita di bulan Al-Quran, di bulan Ramadan ini kita harus apa? Menghidupkan semangat untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, insya Allah. Nah, cuma sayangnya bagaimana? Fa'aba aktsarun nasi illa kufur. Penyakit manusia ini, ya, banyak yang menolak, sombong, ya, banyak yang apa? Merasa dia lebih pintar dari Allah, lebih hebat dari Allah, lebih tahu dari Allah, ya, merasa nggak butuh petunjuk Allah. Maka itu penyakit pertama, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran yang menjangkiti manusia itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, itu adalah penyakit tughyan. Ya, ayat pertama rangkaian turun kepada Nabi apa? Iqra, betul? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu menunjukkan apa? Al-Quran ini membawa rahmat, membawa perubahan, membawa kemajuan dengan ilmu pengetahuan, dengan membaca, dengan menulis, dengan mengobservasi alam semesta. Tapi Allah mengingatkan, kalla innal insana layatgha. Manusia yang sudah diberikan berbagai macam karunia, kelebihan dari Allah itu, hati-hati. Manusia itu berpotensi untuk berbuat zalim, tughyan. Termasuk bisa jadi yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang Islam itu sendiri. Ya, orang Islam tapi imannya belum terpatri di dalam jiwanya, dalam hatinya, ya, itu masih dikatakan sebagai apa? Muslim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Surat apa? Al-Hujurat. Ya. Setelah ayat 11, 10, 11, 12, 13. Itu ada ayat yang menyatakan apa? Ya, banyak orang-orang mengatakan kami sudah beriman, tapi kata Allah belum, kamu belum beriman. Kalian baru Islam. Apa yang membedakan Islam dengan iman? Islam itu baru sekedar pengakuan formal, pengakuan di lidah, ketundukan secara formal, secara zahir, tapi belum tunduk hatinya untuk menerima, untuk siap diatur dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini yang harus kita tanamkan di bulan Ramadan. Ya.
Kita bikin hati kita itu tunduk kepada Al-Quran dengan cara bagaimana? Perbanyak dengarkan tilawah Al-Quran. Makanya Quran al-Fajri, baca Quran yang panjang di waktu fajar. Itu satu cara untuk menundukkan hati kita agar lembut, agar menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kalla innal insana la yatgha. Nah, ini yang membuat peradaban manusia ini rusak, hancur. Karena apa? Karena penyakit tughyan. Apa itu tughyan? Ar-ra'ahu staghna. Dia melihat, manusia itu melihat dirinya tidak perlu, sudah merasa cukup, tidak perlu lagi dengan aturan-aturan Allah. Gak perlu lagi kepada syariat Allah. Udah, manusia sudah merasa pintar, merasa bisa mengatur sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan manusia-manusia yang liberal. Ya, manusia yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah, itu namanya manusia yang bebas. Bebas, libre, liberté. Ya, orang liberal itu orang yang maunya bebas, nggak mau tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ar-ra'ahu staghna. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita, sehingga apa? Kita betul-betul menjadi muslim yang kafah, menjadi muttaqin. Nah, itu puncak menjadi muslim yang kafah itu adalah diistilahkan, diungkapkan dengan apa? Istilah al-muttaqin. Makanya tujuan berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. Ya, supaya kamu bertakwa. Nah, itulah puncak ya kemusliman kita, keislaman kita yang kafah. Caranya bagaimana? Ya, dengan menghidupkan petunjuk-petunjuk Al-Quran, dengan mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, kemudian dengan bagaimana? Dengan kita tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir, nah, di dalam surat Al-Isra ini ayat 106 dan 107 itu ada ungkapan ya tantangan dari Allah kepada umat manusia. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Kami turunkan Al-Qur'an itu ya. Domirnya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Al-Qur'an ya. Itu yang ada di 8889. Dan dengan kebenaran itu pula Al-Quran itu turun. Jadi kebenaran yang Al-Quran itu mutlak. Ya, kita harus percaya, kita harus imani. Karena sudah banyak bukti-bukti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan, membuktikan kebenaran Al-Quran. Nah, kalau kita nggak percaya, padahal Al-Quran itu sudah diturunkan dengan hak, maka Allah menantang kita sebagai umat Rasulullah, menantang umat manusia. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad SAW, berimanlah kamu kepada Al-Quran atau tidak beriman sama sekali. Jadi kalau percaya, yakin pada Quran, kita harus yakinnya apa? Totalitas. Jangan setengah-setengah. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Ya, jangan seperti Bani Israel, jangan seperti Yahudi. Mereka percaya kepada sebagian isi kitab Taurat dan tidak percaya kepada sebagian yang lain. Nah, itu dikecam oleh Allah. Makanya umat Islam ini harus bagaimana? Aminu bihi aw la tu'minu. Ya, kamu itu kalau mau beriman, beriman semuanya. Kalau enggak beriman, ya beriman juga enggak beriman semuanya, enggak bisa. Iman itu setengah-setengah. Sebab apa? Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Orang-orang berilmu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran ini, maka mereka tersungkur, bersujud, menyatakan apa? Berserah diri
mengakui keunggulan dan kehebatan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tantangan buat kita semuanya, bagaimana menghadirkan Al-Quran ya, berfungsi baik untuk kehidupan kita, supaya apa? Kondisi umat ini tidak menjadi bulan-bulanan. Ya, kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran, maka kita pasti akan dihinakan oleh Allah. Dengan cara bagaimana umat ini dihinakan Allah? Allah mendatangkan musuh-musuh untuk menguasai umat Islam, untuk menyiksa umat Islam, untuk meminggirkan umat Islam, untuk menyudutkan umat Islam. Itu azab Allah itu. Ya. Disebabkan apa? Karena kita menjauh dari petunjuk Al-Qur'an. Ya. Manakala kita kembali kepada Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita, dan Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Insya Allah ya. Ini ada dialog antara Hulaguhan. Siapa itu Hulaguhan? Hulagu ini penguasa Mongol yang menghancurkan ibu kota Islam, Baghdad. Ya. Tahun berapa? 1258. Itu ibu kota Baghdad dulu ibu kota terbesar di dunia. Ya, pusat ilmu pengetahuan, mercusuar. Tapi dihancurkan, diluluh lantakkan oleh bangsa yang tidak kenal peradaban. Bengis, kejam. Ya. Hancur ibu kota Baghdad. Sampai sekarang nggak tersisa itu. Ya. Sisa-sisa arkeologisnya, bentuknya, istananya seperti apa, nggak ada. Bentengnya pun udah nggak ada, hilang. Ya. Dulu ada perpustakaan besar, universitas besar di Baghdad namanya Baitul Hikmah. Ya. Ratusan tahun menjadi rujukan ilmu pengetahuan dari seluruh dunia. Ya. Mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan sains, teknologi, filsafat dan sebagainya, tapi dihancurkan oleh orang-orang Mongol. Lalu kemudian setelah Mongol ini menguasai Baghdad, ibu kota, dan membunuh khalifah terakhir, ya, itu raja ini mengundang ulama-ulama, ya, tokoh-tokoh intelektual Muslim untuk datang menghadap, untuk melakukan dialog. Maka tidak ada yang berani datang, ya, karena mereka tahu kalau datang, kalau kita nggak mau nurut kemauan si Hulagu ini, pasti dibunuh. Maka ada seorang ulama yang cerdas, yang cerdik, ya, yang istiqomah, dia mengutus muridnya, seorang anak muda. Anak muda ini disuruh datang menghadap Raja Hulaguhan, mewakili seluruh ulama yang ada di Baghdad yang nggak berani keluar. Anak muda ini disuruh bawa apa? Disuruh bawa kambing, disuruh bawa ayam, sama disuruh bawa kebo. Ya, datang dia kepada siapa? Kepada Hulaguhan. Ya, lalu bilang pada Raja Mongol, Tuan Raja, saya datang untuk menjawab tantangan kamu. Ya, Anda mau apa? Apa yang mau Anda diskusikan? Kata si Hulaguhan, saya ini ngundang ulama, undang tokoh yang hebat, bukan kamu anak kemarin sore, anak kecil. Kenapa ulama-ulama di sini nggak ada yang berani datang? Ya, apa mereka takut? Apa dijawab sama anak ini? Kalau Tuan, ya, pengen cari, ya, orang yang punya suara melengking, yang lebih hebat dari saya, nah ini silakan Anda dialog saja sama ayam. Ini ayam suaranya, ya, kalau dia berkokok itu suaranya melengking. Ya, kalau Tuan ingin ketemu dengan orang tua, ulama yang jenggotan, ya, yang bersorban jenggotan, nah ini Anda ngomong aja sama kambing. Ini kambing jenggotnya lebih panjang dari ulama, ya.
Nah, terdiam dia Raja Mongol ini. Terus bagaimana maunya? Kata si Raja Mongol ini, kalian ini umat Islam ternyata lemah. Ya, kalian disebut sebagai umat terbaik, umat yang kuat, umat yang hebat, tetapi kemudian kalian tidak berdaya menghadapi kekuatan pasukan saya. Berarti Tuhan kalian bohong. Ayat Quran bohong. Yang menyatakan apa? Kalian adalah umat terbaik. Ayat Quran bohong karena mengatakan agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Kok bisa kalah kalian? Ya? Apa jawab anak muda ini? Tuhan, Allah itu nggak pernah berbohong. Allah itu nggak pernah mengingkari janjinya. Allah itu ya mendatangkan Tuhan kemari dan pasukan yang menghancurkan negeri kami itu karena Allah ingin menyiksa dan mengazab kami. Kenapa? Karena kami hidup suka berfoya-foya, kami hidup suka bertengkar, kami hidup suka ajaran sesat, kami hidup ini jauh dari petunjuk Allah. Ya, rakyat, pemimpin semuanya suka berfoya-foya, hidup enak, hidup nyaman dan tidak mau berjihad di jalan Allah. Makanya kami disiksa oleh Allah dengan datangnya tuan dan tentara tuan dari Mongol. Itu. Kalau kami, ya, seandainya kami kembali kepada ajaran Islam, ya, tuan ini nggak akan lama ada di negeri ini. Ya, tuan nggak akan lama bertahan di negeri-negeri Muslim. Kalau kami sudah kembali kepada ajaran Allah, kami kembali mengikuti pedoman Al-Quran, maka kekuatan bangsa apapun, termasuk bangsa Mongol, akan bisa kami kalahkan. Ini jawaban ini yang dicatat di dalam sejarah, ya, sebagai pedoman, sebagai peringatan buat kita. Kalau kita berpaling dari Al-Quran, ya, kalau kita tidak mau mengamalkan petunjuk Al-Quran, maka kita akan dihinakan oleh Allah. Caranya bagaimana? Ya, ada saja. Dibuat Israel, ada di Palestina, ya, itu untuk menjewer kita umat Islam. Ada aja Cina, ya, dengan proksi-proksinya menguasai kekuasaan alam, ya, di negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia. Itu cara Allah mengazab kita. Ada saja, ya, cara Allah untuk menistakan atau menghinakan kita umat Islam karena jauh dari petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena kita tidak mau bersatu, karena kita tidak mau mengamalkan petunjuk Al-Quran, ya, karena kita tidak serius untuk belajar, untuk menuntut ilmu, karena kita tidak mau memperbaiki diri, maka Allah akan mengirim hamba-hamba yang bengis, yang kejam untuk menyiksa dan menistakan martabat umat Islam. Nauzubillah min zalik. Dan itu terbukti sampai sekarang. Ya, makanya kalau umat Islam ini sudah kembali kepada Al-Quran, kembali menghayati petunjuk Al-Quran, memuliakan Al-Quran dengan menjalankan petunjuk-petunjuknya, insya Allah kita akan kuat, kita tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga.
hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.